Oke, ini sekarang kita bagi sesi aja, Ya, Mbak. ya, Kita kasih sayang. kesempatan ya buat para audiens, Bapak Ibu yang ingin bertanya gitu ya, Mbak ya. Aturannya, jadi saya sebutkan nama dari Bapak Ibu, mohon dibuka audionya dan bisa langsung bertanya sama Mbak Anas nih. Oke, setuju ya? Silakan Ibu Kartika, Oke. Kartika Wulan ada? Nah, monggo Ibu, kalau silakan dalam bertanya singkat, padat dan jelas ya, karena supaya semua bisa banyak yang mendapat kesempatan. Silakan. Selamat sore, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak sore ya, mendung soalnya. Sore pagi maksudnya. Baik, Mbak Nas, Bunda. saya mau nanya nih, Mbak Nas. Ini juga sering terjadi pertentangan antara saya dengan anak-anak saya. Apa sayang? Ini anak saya kan yang pertama ini umur 21 tahun, baru lulus kemarin dia dari ITS. Kebetulan lulus 3,5 tahun. Ini kita kan sebagai orang tua kepengen mengarahkan juga kan. Mengarahkan juga dia untuk supaya dapat pekerjaan bagus, melanjutkan S2 kalau mungkin gitu kan. Nah, ini terjadi pertentangan seperti itu. Kadang-kadang kita kan maksudnya kita jadi emosi gitu loh kalau dia itu mau pendapatnya sendiri, pendapatnya yang selalu menentang orang tua ini gitu. Dia kan sekarang lagi coba usaha sama temennya nih gitu. Maksud saya kalau memang mau usaha tunggu kamu belajar kerja dulu lah gitu, kerja dulu atau enggak kamu lanjutin S2 dulu, baru nanti kamu bisa usaha sama temanmu dari belajar itu gitu loh. Nanti tapi jadi kayak bertentangan gitu. Terus gimana ya Mbak Nasia untuk supaya saya bisa mendekati dia lagi, supaya saya bisa ngomongnya itu enggak jadi sama-sama, karena mungkin sama-sama kerasnya, saya keras dia keras gitu. Jadinya enggak ada titik temu gitu. Itu Oke. Terima kasih Ibu banyak. Kartika, silakan Mbak Sasnas langsung gimana sama-sama keras ini. Ibu Kartika, Bunda Kartika jangan hilang dulu ya, supaya saya masih bisa ngobrol ya. Tetap di videonya tetap kelihatan dan unmute. Bunda Kartika mendengar cerita saya sama ayah saya? Iya, tadi dengar. Iya. Iya kan? Oke. Iya. Oke. Jangan ulangi itu lagi. Jangan ulangi itu lagi. Karena apa? Nanti nyesel. Kita nggak pernah tahu usia kita kan, Bunda. Bunda Kartika kan nggak mau meninggalkan sesal di buah hatinya. Nggak mau kan? Karena kalau misalnya ingin sedih, pasti kan semua orang yang bernyawa pasti akan pergi sesuai kontraknya di dunia. Setuju ya Bunda Kartika ya? Setuju. Nah, jangan sampai kita menghilangkan atau mewariskan air mata kepada buah hati kita. Yang diwariskan adalah mata air kehidupan, bukan air mata. Jadi jangan mengulangi lagi apa yang terjadi kejadian saya dan ayah saya. Jangan. Saya baru tahu ayah saya baiknya luar biasa. Sesudah ayah saya minta maaf. Masih ingat tadi ceritanya? Jadi waktu beberapa saat sebelum ayah saya koma dan masuk ICU, 3 hari kemudian meninggal. Di situ ayah saya bilang, minta maaf ya Nas, minta maaf Papa, minta maaf. Dan di situ rasanya luar biasa. Ternyata saya belajar Bunda Kartika. Memaafkan itu adalah pekerjaan yang paling egois untuk manusia. Percaya nggak? Memaafkan itu adalah pekerjaan yang paling egois untuk manusia. Karena memaafkan itu bukan buat orang tersebut, tapi buat diri kita sendiri. Ngebayang kalau kita nggak memaafkan, itu tuh kayak bawa pisau nih, nancep, terus dibawa kemana-mana bertahun-tahun. Dan itu yang terjadi sama saya selama 7 tahun dengan bapak saya, nggak enak banget rasanya. Dan sesudah saya peluk, saya cium, saya sungkem, aku juga minta maaf, Papa, aku minta maaf, jangan pergi, aku bilang begitu. Dan rasanya hutang 7 tahun itu lenyap, hilang. Luka batin itu udah nggak ada, hilang. Di situ aku belajar, Bunda Kartika,
bahwa memaafkan itu adalah pekerjaan yang paling egois buat manusia, karena itu dampaknya luar biasa sekali untuk saya. Apa yang mesti Bunda Kartika lakukan kepada buah hatinya yang sangat pintar? Dia lulus dari ITS cepet loh. Kemudian usianya baru 21 tahun wisuda. Ini anak luar biasa. Ini anak-anak pintar. Jangan pernah takut dengan masa depannya. Jangan pernah takut. Karena dia tahu apa yang dia mau lakukan dengan logika. Bisa jadi Bunda Kartika orang yang menggunakan feeling. Kalau dia talk back atau ngejawab Bunda, karena Bunda merasa levelnya di atas sebagai orang tua. Bisa ngikutin maksudnya ya? Iya, iya. Jadi apa yang mesti dilakukan, Bunda Kartika lakukan seperti yang ayah saya lakukan. Ketemu berdua, kalau perlu jangan di rumah. Bunda Kartika buah hatinya ada berapa? 2. Ada 2. Jangan selalu pergi dengan 2 anak. Jangan. Jadi kalau punya anak 2, 3, 5, 1. Karena harus butuh waktu mesra berduaan antara ibu dengan buah hatinya. Jangan ngegruyup pergi kayak rombongan sirkus sama-sama. Jadi dia nggak punya kesan. Ajak berdua, kalau nggak enak ngomongnya di kamarnya dia, ngomong pergi di luar, ketawa-ketawa, senang-senang. Kemudian diam. Habis itu Bunda Kartika bilang begini. Siapa nama buah hatinya sayang? Safira. Fira manggil Bunda Kartika apa? Mama, Ibu? Mama. Fira, Mama minta maaf ya. Mama minta maaf. Cuman gitu ya. Mama minta maaf. Pasti kan Fira akan berpikir gini, kenapa ya emak gua kesambet apa tiba-tiba minta maaf? Biasanya berantem mulu tiba-tiba minta maaf. Ada apa ya? Tapi itu berbekas sama dia. Mama minta maaf karena yang Mama inginkan adalah kamu bahagia. Mama sangat percaya bahwa kalau kamu bahagia, kamu bisa menyelesaikan semua perjalanan karena kamu anak cerdas dan pintar luar biasa. Begitu. Kasih kepercayaan itu kepadanya, kasih predikat kalimat baik itu kepadanya, maka akan muncul harga dirinya dia sebagai seorang anak. Tapi sebelum itu, ini yang mesti dicatat ya, buat Bunda dan Ayah semuanya, rumusnya adalah C, connection before correction. Itu ilmunya. Kalau di dunia parenting, jangan main ngoreksi anak sebelum ada koneksi. Karena anak itu pasti akan ngelawan. Begitu. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, yang mesti dilakukan sama Bunda Kartika adalah begini. Masukkan Fira dalam situasi yaya. Contoh ya. Ini contoh yang paling sederhana. Gini nih, Bun. Misalnya Bunda Kartika jadi Fira ya. Aku jadi Bunda Kartika nih ya. Aku akan bilang, Fir, kamu lagi ngapain? Terus Fira lagi gini, aku lagi minum air dari gelas pakai garpu. Minum air dari gelas pakai garpu. Tentu kan Bunda Kartika sebagai orang yang lebih dulu lahir, lebih dulu berilmu, begitu ya, akan mikir begini, mana lah bisa airnya ketampung, kan garpu, dia netes lagi ke bawah, begitu ya. Ingat, masukkan dia dalam situasi ya. Jangan langsung disikat, jangan langsung dihantam, jangan langsung dikoreksi. Koneksinya masuk dulu. Bunda ngomong begini, Fir, kalau misalnya garpu itu bolong, ya. Pakai ya. Bolong ya? Iya. Fira jawab iya kan? Iya. Oh, iya. Kalau misalnya bolong, airnya ciduk ya? Dia akan jawab lagi, iya. Kalau begitu, mesti nyari sesuatu yang ketutup ya, Nak? Iya. Iya lagi kan dia, iya lagi kan. Aduh, mama lupa, Nak. Apa tuh namanya ya? Harus keluar dari mulut Fira sendiri. Mama gimana sih? Itu namanya sendok. Oh, sendok.
Jadi seakan-akan keputusan mengganti garpu ke sendok itu adalah keluar dari Jadi, Virasih. Bukan dari Bunda. Bunda hanya ngegiring aja tuh. Namanya Mbak Dewi tadi sampaikan kayak main layangan. Dari main layangan. Tapi Mbak, Perlahan. anak Bunda- sekarang tuh suka Bunda bilang, sayang, ah mama Bunda lebay gitu. anak-anak enggak. Apaan itu ya, Mbak Dewi kan juga tahu kan, Mbak Dewi psikolog. Anak itu kan dia kayak komputer ya Mbak Dewi ya, Bunda Kartika. ya. Otaknya tuh kayak hard disk, filenya kan luar biasa kan. Jangan sampai otak yang segitu hebat yang Tuhan kasih hanya untuk menyimpan file yang kita cekokin melulu. Sayang dong anak sepinter itu. Nanti apa bedanya dia sama kita? Bukan regenerasi namanya kan? Jadi biarkan dia yang mengolah sendiri, processing sendiri kayak komputer. Oke. Tahu nggak Mbak Dewi? Iya Mbak. Dan juga kan memang tanya Bunda Kartika bukan itu jalannya. Karena dia punya jalan sendiri. Coba kasih kesempatan. Mbak Dewi, thank you Bunda Kartika. Iya. Iya, makasih. Oke, sekarang kita jelas ya Mbak Kartika ya, apa sih yang kita bisa supaya bisa lebih dekat sama anak-anak dan bisa lebih diterima gitu ya Mbak Nasya. Ke pertanyaan selanjutnya aja yuk, sekarang dengan Mbak Ibu Liani. Boleh dibuka di Ibu unmute. Siapa? Liani, L-I-E, Yani. Ada Ibu? Silakan. Ibu. Ada, saya hadir. Ya, silakan Ibu Liani. Singkat ya Ibu ya. Silakan. Iya, mau nanya, usia berapa anak itu bisa diajarin mandiri ya? Misalkan dia belajar untuk membersihkan, menyuci bajunya, melipat bajunya, bertanggung jawablah dengan diri sendiri. Oke. Bunda Liani, saya tidak melihat wajahnya, nggak ada wajahnya Bunda Liani. Nah, sudah. Ini Bunda Liani masih ada? Coba dibuka dulu videonya. Dibuka raise hand, Mbak. Halo. Halo, Bubu. Iya. Nah, Bunda Liani, halo, hai. Saya ini saya tuh bukan psikolog. Harusnya jawaban ini dijawab oleh Mbak Dewi, gitu ya, karena Mbak Dewi belajar nih mengenai ilmu ini. Tapi kalau saya walk the talk aja ya, apa yang saya alamin saya bagikan ya, gitu loh. Jadi kalau pengalaman saya dengan ketiga putri kami, sedari muda dia mesti mandiri untuk yang saya bilang, mulai hal yang kecil mengenai kegiatan rumah tangga ataupun pada saat dia mengambil keputusan dari yang hal kecil seperti dia memilih menu makanan tanpa dia dipilihkan oleh orang tuanya. Jadi latihan-latihan kecil itu akan menjadi tabungan pada saat dia sudah masuk ke masa remaja. Nanti kelak pada masa remaja dia akan belajar untuk menjadi anak yang tangguh. Anak yang tadi, masih ingat nggak? Anak yang tidak menggantungkan kebahagiaannya kepada pasangannya. Jadi, kalau misalnya Bunda Liani ngeliat nih ya, kalau misalnya ada wanita, ibu rumah tangga yang hidupnya drama banget gitu ya, kita mesti ngecek, ini pasti masa pengasuhan waktu kecilnya, ini dilindungi oleh ayah dan bundanya kayak Heliki, sehingga kalau dia bertemu dengan pasangan atau jodohnya yang tidak bisa melakukan itu, maka dia kayak Cinderella syndrome. Dia tidak merasa dia diperlakukan sebagai seorang princess putri yang kita tonton di kartun gitulah. Dan dia jadi masalah.
atau lelaki yang tidak dilatih secara tangguh, yang selalu dilindungi, dan biasanya kan aku nggak punya anak laki. Bunda Lia ini punya anak laki nggak? Punya, saya laki-laki dan perempuan. 10 dan 8 tahun. Nah, perhatikan deh, pasti seorang ibu lebih dekat dengan anak lakinya, bapak lebih dekat dengan anak perempuannya. Pasti begitu, suka silang. Iya, benar. Hati-hati ya, bundaku cantik, bundaku sayang, hati-hati, hati-hati. Karena apa? Kalau buah hatinya Bunda Lieni ini, si anak laki-laki ini selalu menjadi pangeran kecil, sejak dia kecil, maka pada saat dia menjadi suami, itu akan ketemu sindrom seperti Peter Pan syndrome. Jadi walaupun sudah dewasa, tetapi dia seperti layaknya anak-anak. Maka dia akan marah dengan pasangannya, marah dengan anak-anaknya, gitu kan. Nah, apa? Dia tidak dibiasakan mandiri. Mandiri itu hal yang kecil-kecil, apalagi usia seperti ini kan, kayak ngebersihin tempat tidur sendiri, pasti udah bisa. Nyuci piring sendiri, pasti udah bisa. Nah, justru gitu kan? Justru anak saya mulai itu anak PN jalan konsekuensi sehingga Halo? ya halo. Iya, justru anaknya gimana, Bun? Saya tuh mikir apa, saya tuh terlalu banyak memberikan tugas ya, kayak membersihkan rumah, menyuci piring, terus dia mengeluh gitu. Halo? Ya. Ya, Mbak Nas. Kedengeran, Mbak Nas? Halo? Nanti kalau dia, Bunda, jangan yang ya, mengeluh itu, kedengeran, saya masih kedengeran. Jadi Bunda Lini, kalau misalnya mereka mengeluh, manggil ke Bunda apa? Mereka Mama. manggil ke Bunda apa? Mama. Mama, aku capek. Aduh, tulangku mau putus. Aku capek luar biasa. Jangan lupa kekuatan, betul kan? Kayak gitu kan kira-kira. Jangan lupa kekuatan pelukan. Dipeluk mereka. Karena pelukan seorang ibu itu menjadi energi yang baik. Jangan gengsi untuk memeluk dan mencium anaknya. Jangan dikit-dikit mengoreksi anaknya. Karena aku udah tahu perasaannya. Pasti kalau misalnya Bunda Lieni bilang anaknya gini, kalau anaknya habis nyapu, aduh aku capek, cuci piring aku capek. Hah? Pasti kan Bunda begini, apa capeknya lu? Kayak capean juga gue jadi emak lu. Kan begitu ya pasti. Pasti mau ngejawab kayak begitu. Aku bisa merasakan banget gitu loh. Tahan, nggak boleh ngomong kayak begitu. Jadi mesti oke, peluk gitu ya, kasih reward kepada mereka. Kemudian pakai kalimat yang belakang ya, Jadi gini, aku capek yang bagaimana? Terus ngomongnya jangan jauh-jauhan, ngomongnya deket-deketan, sebelah-sebelahan, dan jangan lupa menyentuh sambil mijetin. Iya capek, kan mesti nyapu, mesti ini. Oh, emang udah berapa kali? Gitu. Ngomongnya terus intonasinya terus, sehingga akhirnya keributan tidak akan terjadi dan mereka terbiasa bahwa ini adalah sebuah situasi yang memang mesti dilakukan seperti layaknya mereka belajar mandiri. Begitu, Bunda. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Dewi. Ya, Mbak Liani, semoga di semua saat juga bisa jadi sharing buat yang lainnya juga ya. Ternyata waktunya kita tinggal 30 menit nggak nyampe loh, nggak berasa banget ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, tapi mungkin kita pertanyaan lebih diarahkan ke sesuai dengan topik kita nih, gimana supaya kita happy dengan pilihan minat, bakat anak sehingga kita bisa sejalan seperti itu ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang berikutnya dengan Ibu Arianti Pinuji. Mana Ibu Arianti? Silahkan. Ya, Bunda Arian. Ada? Ya, langsung aja Bunda.
Bunda Ari. Arianti Pinuji kayaknya nggak ada. Kita lanjut ke yang berikutnya, Ibu Ida Ayu Saraswati. Silakan Ibu. Ibu Dayu. Ibu Langsung Ida. langsung Ibu Dayu, baiklah. Ya, langsung di unmute saja. Mau nggak Mbak Dayu? Di unmute Mbak, di unmute. Oke. Oh, masih ini aneh. Oke, Singkat ya Mbak. terima kasih. Ya, Mbak Hai. Ya, halo. Halo, Mbak Dayu. Halo, connection-nya ya? Panas dari dunia. Nggak denger ya, halo? 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 Hai. Oke, kedengeran ya, Mbak? Aku idolamu loh, Mbak. Sedikit aja sih pertanyaannya, seberapa jauh Mbak Nas bersama pasangannya itu ikut campur dalam Ikut campur ya, apa Mbak jadi Dayu? apa dalam hal memilih Seberapa pilihan jauh anak-anak? ikut campur Iya. dengan pilihan. Ikut campurnya anak. Oke, anak, pilihan anak. dan passion anak ya, begitu ya? Ya, Ya. betul. Ya, baiklah. Hai Ya. Bunda Dayu, apa kabar? Wajahnya sekarang kelihatan. Baik, Bunda Dayu, terima kasih pertanyaannya. Seberapa jauh ikut campur dengan pilihan dan passion anak? Karena Gilang itu sisi, maka dia menginginkan bahwa anak-anaknya bisa bermain musik. Dan itu menjadi fondasi di awal untuk memperkenalkan passion dan pilihan kepada anak-anak, wajar lah ya, gitu loh. Kemudian saya anak teknik, kemudian waktu SMA anak fisika. Saya melihat bahwa ternyata anak-anak saya nggak ada yang suka pelajaran eksakta. Aduh Bunda Dayu, pelajarannya pada pabalatak, ngaco semua mereka pelajaran eksaktanya. Jadi di situ saya tahu bahwa anak saya tuh tidak suka gitu ya. Kemudian saya dan Gilang memperkenalkan semuanya kepada anak-anak waktu mereka masih kecil. Misalnya alat musik. Bukan hanya main drum. Jadi anak-anak diperkenalkan piano, biola, begitu ya, gitar, kemudian dan tentunya drum pastinya. Kemudian tiba-tiba anak saya bilang begini, aku mau olahraga. Dia mencoba semuanya olahraga. Bola kaki, anak perempuan bola kaki. Bola kaki, baseball, sampai terakhirnya dia menjadi softball. Anak saya belajar untuk jadi pemain golf, kemudian terakhir anak saya nomor 2 atlet berkuda. Begitu ya. Yang ketiga ternyata mau jadi seniman. Betul-betul seniman Bunda Dayu saya. Tapi saya mencoba kenapa yang bermain logika. Kan begitu ya, karena saya adalah anak yang sekolahnya tuh sangat logika. Ternyata saya mengetahui Bunda Dayu bahwa sekolah itu, tadi kan Mbak Dewi mengatakan, Nas, kamu yo sekolahnya teknik sipil, kok kamu sekarang kerjanya tuh di broadcast. Mbak Dewi, ternyata setelah saya di teknik itu membentuk cara berpikir saya. Cara runut saya waktu menjelaskan sesuatu pada saat saya menjadi spokesperson atau wakil dari sebuah perusahaan yang mesti berbicara dengan wartawan. Jadi runutnya itu adalah hasil sekolah. Jadi semua ilmu itu ternyata memang pasti berdampak untuk kita. Anak saya yang belajar tadinya tuh begini, aku mau jadi chef. Belajarlah sekolah masak nih Bunda Dayu. Nggak tahan tuh nggak lama ya, abis itu bye panci, bye penggorengan, tidak mau lagi gitu kan ya. Terus sekarang akhirnya atlet berkuda. Tapi tahu nggak Bunda Dayu, ada atletnya 2 ya, kuda ya kan, dan dia itu mesti punya bonding
antara kuda dan pengendaranya. Hati si kuda, dia belajar bikin cemilan buat kuda, Bunda Dayu. Cemilan buat kuda, bayangin. Cemilan buat kuda yang dia pelajarin waktu dia belajar masak dulu. Artinya kan tidak sia-sia ya ilmu itu kan, ilmu masak. Kreatif ya Mbak. Terus sampai aku bilang begini Bunda Dayu. Iya, aku sampai bilang begini Bunda Dayu sama Mbak Dewi, sama buah hatiku Charlotte yang nomor 2 namanya. Adek, bagaimana kau tahu itu kudamu senang dengan cemilanmu, nak? Aku, Bubu, yang namanya semua makhluk itu bisa berkomunikasi. Jadi Bubu mesti mengerti bahasa kuda. Hah? Mengerti bahasa kuda? Bagaimana gitu ya? Jadi kalau misalnya dia bawa cemilan, kudanya langsung begini lidahnya. Terus dia kan kudanya namanya Siliano. Siliano, kamu suka? Bisa begitu. Jadi yang film-film koboi itu ya, yang di film-film itu emang kenyataannya begitu. Ternyata semua hewan tuh bisa berkomunikasi. Tumbuh-tumbuhan Mbak Dewi kan juga begitu ya Mbak Dewi. Kalau kita nanam sesuatu diajak ngomong, terus dia tumbuhnya jadi lebat, begitu ya. Jangankan yang bernyawa, air kan juga begitu. Ada penelitiannya kan Mbak Dewi. Air kalau dia kasih omongan baik, maka gelembungnya jadi, kalau dikasih ngomongan jelek, maka jadi jelek. Nah, yang namanya makhluk itu kan ada darah ya. Dan cairan semua kan ini ya. Ini cairan semua nih. Sehingga terbukti penelitian orang Jepang itu berkata baik. Jadi seberapa jauh, kata Bunda Dayu, seberapa jauh Nas sama Gilang ikut campur. Kami hanya memperkenalkan. Pada saat mereka salah memilih, fix it. Mereka mesti memperbaiki sendiri. Tarik ulur layangan tadi, begitu ya. Dan supaya apa kami nggak terlalu jauh ikut campur. Saya tidak mau anak-anak saya bilang begini, nah ini juga berhubungan masih dengan Bunda Kartika ya yang pertama tadi. Bunda Kartika dan juga Bunda Dayu, jangan pernah maksa anak. Karena apa? Kalau dia gagal, dia akan blame to us. Ini gara-gara mama, aku begini. Loh, kan kita nggak mau ya. Karena itu artinya dia tidak belajar. Jadi kalau ditanya sama Bunda Dayu, sejauh apa Nas? Ya ringan-ringan lah, nggak terlalu dalam. Karena tetap dia yang mesti memutuskan. Kayak filosofi sendok sama garpu tadi, saya cuma ngegiring, tapi keputusan itu datangnya dari pikiran dan mulut dan hati dia. Terakhir nih Bunda Dayu, ilmunya juga untuk semua, karena kan menjawab satu pertanyaan sebetulnya untuk menjawab juga semuanya ya, yang punya perasaan yang sama. Bunda Dayu masih ada kan? Jadi saya mau mengatakannya adalah begini, kalau misalnya seseorang itu lagi gini, ilmunya gini, manusia itu terbagi 3 bagian, ya, yang namanya pikiran, hati, dan tangan. Selama ini kita anak untuk jadi pintar. Kemudian tangannya membuat dia terampil sesuai dengan kepintarannya. Tapi ada satu yang kita lupa isi, yaitu soal hati. Hati ini adalah compassion, kasih sayang. Kasih sayang kepada semuanya. Termasuk kepada pilihannya sendiri. Pilihan ilmu pengetahuan. Jadi kalau dia sekolah, dia nggak ngejar ijazah. Dia sekolah karena dia mencintai ilmu itu sebabnya dia tidak akan capek, letih, dan lelah untuk menguliknya. Kelemahan kita nih Mbak Dewi, dengan anak-anak Asia yang lain, anak Asia tuh fokus. Kayak sinar laser ke kaca. Fokus, lama-lama jebol tuh kaca. Ya kan? Kalau kita, kurikulum tuh udah banyak banget. Jadi, drive yang ada di memori anak, kepala anak, itu udah kepenuhan. Padahal banyak yang nggak dipakai juga. Kan kita dari sekolah dulu banyak juga yang nggak dipakai.
ternyata ilmu di sekolah sama ilmu di lapangan beda. Nah, sehingga coba Bunda Dayu memahami bagaimana cara mengisi yang tadi. Masih ingat ya, 3 bagian. Kalau ini diisinya di sekolah, ini dilatih dengan kemandirian. Kalau ini letaknya, dilatihnya bukan di sekolah, di rumah. Anak menjadi baik, tempatnya bukan di sekolah, tempatnya di rumah. Anak pintar, baru di sekolah. Begitu Mbak Dewi. Thank you Bunda Dayu. Ya, berarti menarik ya Mbak Dewi ya, mudah-mudahan juga menjadi inspirasi buat yang lain dan kita lanjut aja nih Mbak, pertanyaannya masih banyak ternyata yang antri gitu, katanya tadi ada Pak Roni bilang gantian dong Bapak-Bapak Mbak Dewi gitu. Oke, silakan sekarang Pak Roni Gazra, silakan kalau ada pertanyaannya, monggo. Ya, terima kasih Bu Dewi, Mbak Sanas, apa kabar? Boleh. Jadi Silakan Ayah, baik Ayah. iya, dulu saya masih ingat tuh ketemu Mbak Sanas di bandara, zaman masih BlackBerry, masih sempat foto bareng.